Selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus tentang Human Resource Management di tempat saya bekerja. Pertama, kita mulai dari definisinya. Human Resource Management itu adalah proses manajemen yang utuh, mulai dari upaya menarik orang yang tepat, lalu mengembangkan kemampuan mereka, hingga akhirnya kita mempertahankan mereka. Tujuan utamanya sederhana, namun berdampak besar, yaitu untuk memastikan kita selalu memiliki kompetensi dan kapasitas SDM yang tepat untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tiap-tiap bagian di proses Human Resource Management ini. Eh, ini saya ambil dari studi kasusnya dari tempat saya bekerja, itu di PT Hexpam Jaya Cikarang. Yang pertama ini masuk ke identifikasi dan seleksi. Tujuannya itu untuk mendapatkan SDM yang teliti dan sesuai dengan standar industri farmasi yang ketat. Yang pertama ada Human Resource Planning. Jadi di Human Resource Planning ini tuh menganalisis staf berdasarkan rencana produksi obat. Contoh kasusnya itu untuk menambah jumlah karyawan, biasanya HR itu tuh melihat target produksi tahun depan itu apakah naik atau turun. Jadi misalnya kalau target produksi itu naik, bisa dipastikan HR otomatis mencari tambahan karyawan baru. Contohnya pada tahun kemarin eh, target produksi itu naik dan yang departemen saya sendiri yaitu di QC itu melakukan penambahan jumlah analis QC baru yaitu sekitar 2 atau 3 orang. Nah, selanjutnya itu di rekrutmen. Pada rekrutmen ini tuh perusahaan mencari kandidat yang cocok untuk posisi tersebut. Jadi Hexpam Jaya itu membuka lowongan pekerjaan eh, kualifikasinya itu pada posisi analis QC itu SMK Farmasi atau D3 dari analis kimia. Biasanya info lowongan itu disiarkan di Instagram Hexpam Jaya dan juga di LinkedIn dari eh, HR perusahaan. Nah, selanjutnya ada recruitment, yaitu pengurangan atau penyusutan. Ini tuh mengurangi karyawan jika terjadi kelebihan atau melakukan efisiensi jumlah karyawan. Di tempat saya sendiri, saya jarang sekali ada pengurangan jumlah karyawan ya. Mungkin di tempat lain bisa contohnya itu seperti PHK atau dimutasi. Tapi kalau di tempat saya bekerja sendiri, sejauh ini belum ada yang di PHK seperti itu. Nah, selanjutnya itu ke seleksi. Jadi dari pelamar-pelamar yang sudah memasukkan lamarannya, HR itu pertama-tama melakukan penyaringan untuk mencari kandidat yang sesuai. Contohnya itu untuk analis QC, biasanya ada tahapan prosesnya itu yaitu psikotes wawancara. Jadi ketika sudah lolos psikotes dan wawancara, selanjutnya ada tes kesehatan MCU. eh, untuk regulasi di perusahaan farmasi sendiri itu tidak boleh buta warna dan punya penyakit menular. Selanjutnya ini ada bagian pengembangan skill. Eh, jadi industri obat ini kan sangat diatur regulasinya ya. Jadi tahapan ini krusial sebenarnya di tempat saya bekerja di Exxon Jaya ini. Ada orientasi, jadi yang pertama itu pengenalan lingkungan kerja. Karyawan baru itu tidak bisa langsung masuk ke, maksudnya tidak bisa langsung bekerja seperti karyawan pada yang udah lama-lama. Jadi biasanya itu diberikan orientasi atau training dulu tentang budaya kerja, aturan tata tertib pabrik, dan prosedur bekerja. Eh, Biasanya itu 3 hari pertama mereka akan di training, full di training dulu sebelum masuk ke area laboratorium. Nah, selanjutnya ini ada training, jadi mengajarkan skill teknis spesifik kepada karyawan-karyawan baru itu. Ada menjadwalkan pelatihan seperti pelatihan CPOB,
QA 5 dasar. Pokoknya itu tuh adalah training-training dasar bagi karyawan-karyawan baru yang wajib yang wajib diikuti mereka. Nah, untuk analis QC ini sendiri juga ada pelatihan-pelatihan spesifik seperti cara penggunaan alat eh, dan lain sebagainya. Nah, ini ada tahap tiga itu yaitu mempertahankan karyawan, menjaga agar karyawan itu tetap kompeten, tetap loyal dan berkinerja tinggi. Selanjutnya ada performance management. Ini mengevaluasi hasil kerja. Eh, Contoh kasusnya itu se- kita tuh diberi KPI untuk semua job desk, misalnya untuk operator produksi atau saya sendiri sebagai analis QC. eh, ada beberapa KPI saya yaitu zero accident misalnya atau zero apa namanya hasil yang penyimpangan pada hasil analisa. Nah, itu dilakukan per 1 tahun sekali. Nah, selanjutnya ini ada compensation and benefit, kompensasi dan tunjangan. Di sini selain menerima gaji pokok, para karyawan juga mendapatkan lemburan yang diatur sesuai dengan undang-undang dan juga beberapa tunjangan seperti tunjangan kehadiran transportasi, tunjangan makan di perusahaan. Setelah tunjangan tersebut, yang terakhir ada career development atau pengembangan karir. Jenjang karir untuk jangka panjang bagi karyawan-karyawan tetap. Jadi untuk operator produksi yang senior, misalnya lulusan SMK, eh, itu bisa diangkat jadi leader pada lain-lainnya, dan untuk beberapa waktu setelah itu mungkin bisa diangkat jadi supervisor juga. Tidak hanya diproduksi sebenarnya pada departemen lain juga banyak yang dari operator atau dari tingkat staff itu menjadi leader, setelah itu baru menjadi supervisor. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih.